Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwan dan akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu, sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesehatan, umur yang panjang, ditambah lagi keimanan sehingga kita masih bisa berkumpul di masjid Allah yang mulia ini. Dan begitu pun salam dan salawat mari kita kirimkan terus kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi uswatun hasanah, teladan yang baik, contoh yang paling baik di dalam kehidupan kita. Dan kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dengan beliau di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya jazakallahu khairan kami ucapkan kepada panitia Masjid Al-Ikhlas. Ya alhamdulillah akhirnya bisa juga bersilaturahmi dengan ikhwah dan jamaah Al-Ikhlas kembali. Jadi alhamdulillah ikhwah kita di komunitas SAF tiap pekan mengundang kami untuk ceramah istidrah. Iya. Sudah berapa masjid kita silaturahim dan sempat membawakan materi. Makanya saya bilang sama ikhwah SAF, ya karena kami juga sudah mau kembali lagi ke Saudi, ya jadwalkan kami di Al-Ikhlas. Ya, merasa berdosa rasanya kalau ya selama ini di sidrah tapi tidak pernah masuk di Al-Ikhlas. Iya, ya, maka ya kami memikirkan bahwasanya ya masjid tercinta ini, masjid DPD, apalagi alhamdulillah masya Allah malam hari ini kami bisa bertemu dengan Ustaz kita Ustaz Luqman hafizahullah, dan inilah yang kami inginkan dari silaturahim kita. Ya, kalau kita tidak mendapatkan faedah kecuali faedah silaturahim, ya maka itu sudah cukup ya untuk memberikan kita kebaikan yang sangat banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, materi kita pada malam hari ini ya, yang diberikan oleh panitia adalah ya muqawwimatus salat. Ya, kalau diterjemahkan ya bisa banyak artinya, tapi yang di pamflet itu ya apa lagi judulnya saya lupa. Ya apa? Ya benar apa? Tegar di atas badai fitnah. Ya masya Allah. Iya, saya cuma ini bahasa Arabnya tapi lupa bahasa Indonesia ya. Masya Allah. Iya, tegar di atas badai fitnah. Ya masya Allah. Ini tema yang sangat menarik. Dan sebenarnya tidak cukup untuk satu muhadarah, ya dan satu ceramah. Ya, karena pembahasan ini sangat panjang. Ya, para masyayikh saja di YouTube itu kalau kita buka yang ikhwah kita yang paham bahasa Arab, banyak sekali ceramah yang membahas tentang muqawwimatus salat dan bagaimana kiat-kiat istiqomahan di atas badai fitnah ini. Ya. Maka ikhwah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Namun semoga apa yang kita bahas sedikit pada malam hari ini bisa mewakili dan bisa memberikan sedikit faedah untuk ikhwah dan jamaah sekalian. Kalau berbicara masalah fitnah dan bagaimana cara melindungi diri kita dari fitnah ini, ya, dan fitnah itu kalau kita terjemahkan di dalam bahasa Indonesia, ya, dia bisa berupa ujian, dia bisa berupa cobaan, bahkan dia bisa berupa kenikmatan, ya, yang melalaikan seseorang. Dan kalau kita berbicara masalah fitnah dan bagaimana membentengi diri dari fitnah,
yang sangat banyak yang bisa kita saksikan di kehidupan kita saat-saat sekarang ini. Belum lagi fitnah harta, fitnah keluarga, bahkan fitnah yang melanda negeri kita. Ya, maka perlu ada benteng pertahanan dari fitnah yang menimpa diri, keluarga, masyarakat, bahkan negara kita. Ya. Dan saya tidak memiliki apa-apa yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini kecuali saya teringat dengan suratul Kahfi. Ya, surah Al-Kahfi. Ya, di mana maksud dan tujuan diturunkannya surah ini sebagaimana disebutkan oleh para ulama kita adalah ya, bagaimana ia melindungi seseorang dari berbagai macam fitnah. Jadi intinya surah Al-Kahfi benteng pertahanan dari fitnah, apapun fitnah itu. Bukankah kita sudah dan kita semua sudah tahu bahwasanya di antara keutamaan dari surah Al-Kahfi ini mengqara'a asyru ayatin min awal suratil Kahf, barang siapa yang membaca, dalam riwayat yang lain menghafal 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi, dalam riwayat yang lain juga disebutkan 10 ayat terakhir dari surah Al-Kahfi, usima minad dajjal, akan diselamatkan dan ya, dilindungi dari fitnah yang paling besar yang tidak ada lagi fitnah di atasnya di akhir zaman, fitnah dajjal. Ya. Kalau surah Al-Kahfi saja melindungi kita dari fitnah yang sangat besar, ya, fitnah dajjal, maka fitnah-fitnah yang lain akan lebih mudah lagi kita atasi, insyaallah. Ya. Maka sesuai dengan namanya Al-Kahfi. Ya, kalau saya tanya sekarang apa, ada yang tahu apa artinya Al-Kahfi? Ya. Tanpa melihat terjemahan, ya, apa artinya Al-Kahfi? Ya, gua. Iya, gua. Tapi ya, gua dalam bahasa Arab itu dua ya. Ada gua, kalau gua yang kecil yang hanya 1-2 orang di dalamnya dinamakan sur. Iya. Al-ghar. Ya, hanya 1-2 orang saja. Tapi kalau menampung 3, 4, bahkan lebih dari itu dinamakan al-kahf. Iya, itu luasnya bahasa Arab. Kalau kita gua lebar, luas, gua itu bahasa Indonesia ya. Tapi kalau bahasa Arab 1-2 orang di dalamnya dinamakan al-ghar, kalau 3-4 orang bahkan lebih dinamakan al-kahf. Itu dalam bahasa Arab. Ini semua. Ya, jadi sesuai dengan namanya. Dan kalau saya tanya, apa fungsi gua itu di zaman dahulu, terutama di zaman dahulu? Apa fungsinya? Ya, bersembunyi. Ya, melindungi. Ya. Ya, apa lagi? Ya. Nah, apa yang disebut sedikit? Ya. Apa lagi fungsi dari gua itu? Ya, melindungi, bersembunyi, beristirahat. Ya. Dan masih banyak lagi yang tidak bisa kita sebutkan. Ada beberapa lagi yang kita tidak bisa sebutkan. Ya, maka seakan-akan Allah menamakan surah ini dengan surah Al-Kahfi. Allah ingin menyampaikan bahwasanya inilah goa perlindungan bagi kalian, surah Al-Kahfi. Sebagaimana orang terdahulu menjadikan goa ini sebagai tempat perlindungan, tempat bersembunyi, tempat peristirahatan, maka begitu pun dengan surah ini seakan-akan seperti goa yang melindungi kita dari berbagai macam fitnah. Ya. Dan saya akan sebutkan di sini nanti beberapa ayat yang menjadi muqawwimatus sabat, yang menjadi benteng pertahanan dari fitnah. Ya. Sebagaimana disebutkan oleh Profesor Dr. Nasir Al-Umar dalam bukunya Tadabbur Surah Al-Kahfi. Beliau di akhir-akhir bukunya ini menyebutkan beberapa ayat yang menjadikan benteng pertahanan dari fitnah yang diambil dari ayat-ayat dari surah Al-Kahfi. Ya, dari surah Al-Kahfi. Maka pantaslah jika Nabi SAW mengatakan bahwasanya surah ini menjadi goa benteng pertahanan dari berbagai macam fitnah. Barang siapa yang membacanya betul-betul dan mendalami, merenungi dan memahami isi kandungannya, dia akan selamat dari berbagai macam fitnah. Ya. Pertama, dan kemudian ya, di dalam surah Al-Kahfi ini kebanyakan kisah. Ya. Ada berapa kisah di dalamnya? Ikhlas sekalian? 4 ya? 4. Pertama kisah
Ashabul Kahfi, ya, pemuda-pemuda yang melarikan diri dari kaumnya untuk menyelamatkan diri dari fitnah yang menimpa agama mereka. Ya. Yang kedua kisah pemilik dua kebun, Ashabul Jannatain. Ya. Ya, yang dimana tadi kisah Ashabul Kahfi, ya, mencontohkan atau mempermisalkan bagaimana seorang itu berada dalam fitnah agama. Yang kedua kisah Ashabul Jannatain mempermisalkan tentang bagaimana orang itu berada dalam fitnah harta. Ya. Yang ketiga kisah Musa dan Khidir. Meskipun sebelumnya ada kisah Adam dan Iblis, tapi itu disebutkan secara singkat saja, tidak seperti di surah-surah yang lain. Maka kita ambil yang paling mendominasi dalam surah ini. Kisah yang ketiga adalah surah kisah Nabi Musa bersama Nabi Khidir alaihissalam. Di sini ada fitnah ilmu. Jadi ilmu juga memiliki fitnah. Ya, bagi orang yang memilikinya. Ya, sebentar kita akan sebutkan. Kemudian kisah yang keempat adalah kisah Dzulqarnain yang mempermisalkan fitnah kekuasaan dan jabatan. Ya, jadi empat fitnah inilah yang dibawa oleh Dajjal di akhir zaman. Makanya Nabi mengatakan barang siapa yang membaca surah ini, dia akan terlindungi dari fitnah Dajjal, karena Dajjal di akhir zaman membawa empat fitnah yang paling besar ini. Fitnah agama, fitnah harta, fitnah ilmu, dan fitnah kekuasaan. Dan kita tentunya tidak bisa membahas semua ayat-ayatnya, tapi kita fokus pada empat kisah ini. Kisah Ashabul Kahfi, kisah pemilik dua kebun, kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir dalam perjalanan untuk ilmu, dan kisah Dzulqarnain. Kita akan mengambil beberapa poin, 2-3 poin dari setiap kisah yang menjadi benteng pertahanan dari fitnah. Pertama, kisah Ashabul Kahfi. Ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Am hasibta anna ashabal kahfi war-raqim kanu min ayatina ajaba." Apakah engkau mengira bahwasanya orang-orang yang mendiami gua tersebut yang memiliki ar-raqim. Ar-raqim itu sebagaimana disebutkan oleh ulama tafsir bahwasanya dia adalah prasasti batu yang ditulis nama dan kisah mereka di situ yang ada di depan gua. Itu pendapat yang rajih wallahu a'lam. Iya. Ya, apakah engkau mengira bahwasanya orang-orang yang mendiami gua dan mempunyai ar-raqim itu termasuk tanda-tanda kebesaran kami yang menakjubkan? Di sini Allah ingin menyampaikan bahwasanya kalau kisah Ashabul Kahfi membuat kalian takjub dan heran, ya, yang dimana pemuda ini ditidurkan selama 309 tahun lamanya, 300 tahun, ya, tambah 9 tahun, 309 tahun, kemudian dibangunkan kembali oleh Allah. Kalau itu membuat kalian takjub, maka masih ada lebih takjub daripada itu sebenarnya. Ya, di antaranya penciptaan langit dan bumi, penciptaan manusia, ya, tanda-tanda kebesaran Allah yang Allah sebutkan di alam semesta itu lebih menakjubkan sebenarnya. Ya, dibandingkan dengan kisah Ashabul Kahfi, meskipun itu tidak mengurangi bagaimana, ya, Allah Subhanahu wa taala menunjukkan tanda-tanda kebesarannya pada pemuda-pemuda yang menyelamatkan diri dari fitnah kaumnya ketika mereka disuruh untuk menyembah berhala. Ya. Jadi ketika Allah menyebutkan kisah Ashabul Kahfi di awal-awal surah ini, Allah mengatakan, "Il awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada." Ya, ingatlah ketika para pemuda-pemuda Kahfi itu, ya, mengatakan, "Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah dari sisi-Mu rahmat dan kasih sayang, dan sempurnakanlah pada urusan kami ini petunjuk yang lurus. Dengan kata lain, berikanlah yang terbaik pada urusan kami, ya Allah." Ya, maka ini muqawwimatus sabat, ini benteng pertahanan yang pertama dari fitnah, yaitu doa. Ya, ini yang kita ambil pertama dari kisah Ashabul Kahfi. Jadi benteng pertahanan dari fitnah tidak ada yang paling besar kecuali menegakkan tangan dan meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala berupa doa. Ya. Nabi saja
yang jelas-jelas hatinya itu dijamin tidak akan lengser hatinya, tidak akan berbolak-balik hatinya, dan dia adalah pemimpin orang-orang yang bertakwa sallallahu alaihi wasallam, dan sudah dijamin masuk surga dan diampuni dosa yang lalu dan yang akan datang, tapi masih saja meminta di dalam sujudnya dan diperbanyak, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati kepada agama. Menunjukkan bahwasanya ini ya, doa ini senjata yang paling ampuh untuk meneguhkan hati seseorang di atas badai fitnah yang sangat besar. Ya. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, Allah sudah tahu bahwasanya nabi ini sudah teguh di atas ya jalan ketakwaan dan tidak akan berbolak-balik hatinya, pasti dia akan teguh di atas jalan kebenaran sampai meninggal. Tapi di saat yang sama Allah mengatakan di surah Isra, walaula an thabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila. Subhanallah. Andaikan kami tidak meneguhkan hati Muhammad, pasti engkau akan cenderung kepada mereka dengan ajakan-ajakan mereka. Ya. Andaikan kami tidak meneguhkan hati, berarti dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya kalau Nabi saja yang Allah sudah jamin hatinya masih Allah isyaratkan seperti itu, andaikan bukan kami yang meneguhkan hati Muhammad, engkau akan cenderung kepada permintaan dan iming-iming dunia dari mereka. Ya, maka apalagi kita jemaah sekalian, berarti kita sangat fakir dalam berdoa kepada dalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, doa. Ya. Kata Ibnu Qayyim di dalam bukunya Ad-Da'u wad-Dawa, ya, beliau mengatakan, mengutip perkataan Umar yang mengatakan, ya, tidak ada senjata yang paling ampuh dan tentara Allah yang paling hebat kecuali doa. Ya, kecuali doa. Ya. Dan Umar mengatakan di saat yang sama bahwasanya aku tidak peduli apakah doa saya itu dikabulkan atau tidak, saat saya perhatikan doa itu sendiri. Karena kapan seseorang itu sudah berdoa, pengabulan doa itu akan bersamanya. Coba lihat keyakinan dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya. Aku tidak peduli bagaimana apakah Allah mengabulkan doa itu atau tidak. Yang penting pertama, saya mau berdoa dan saya mau mengangkat tangan, karena saya yakin yang memegang hati dan mengatur semua urusan adalah zat yang di tangannya segala urusan Allah Subhanahu wa taala. Ini muqawwimatus sabat yang pertama. Benteng pertahanan pertama dari fitnah adalah doa. Ya. Yang kedua, ketika Ashabul Kahfi ini mengatakan di dalam doa ini, Rabbana atina min ladunka rahmah. Ya Allah, berikanlah kami rahmat dari sisimu. Coba kita perhatikan baik-baik kalimat ini. Rahmat dari sisimu. Artinya seakan-akan mereka mengatakan bukan rahmat yang biasa-biasa saja ya Allah, tapi kami menginginkan rahmat yang khusus Engkau berikan kepada kami yang melarikan diri ini ya Allah, yang tidak ada tempat berlindung kami, tempat kembali kami kecuali kepada ya Allah. Ini min ladunka rahmat. Ditambah lagi mereka mengatakan wahai lana min amrina rasyada, dan sempurnakanlah di dalam urusan kami petunjuk yang lurus. Dengan kata lain, ya Allah, berikanlah yang terbaik di dalam urusan kami, karena kami ini Allah adalah orang yang lemah, jiwa kami lemah, tapi apa yang Kau berikan berupa rahmat, apa yang Kau berikan berupa perlindungan dan pertolongan, itu akan menolong dan meneguhkan hati kami di atas jalan-Nya Allah. Ya, dan ya, ketika seorang mengucapkan doa ini berarti sama saja kalau dia meminta agar Allah memudahkan sebab untuk dia sampai pada keberhasilan suatu urusan. Dan dari sini kita bisa mengambil faedahnya mas sekalian. Kalau kita meminta kepada Allah, kita punya urusan, jangan pertama kali kita meminta itu seakan-akan kita mendikte Allah. Ya Allah, saya mau kalau urusan saya seperti ini, dikasih begini, ya akhirnya seperti ini. Jangan. Tapi yang pertama kali kita minta seperti yang dibaca oleh pemuda Kahfi. Apa? Wahai lana min amrina rasyada, sempurnakanlah ya atau berikan yang terbaik pada urusan kami. Ya. Maka siapa yang membaca doa ini dengan keyakinan bahwasanya Allah akan memberikan di dalam urusannya sesuatu yang terbaik, dia akan diberikan di dalam urusannya itu kemudahan yang tidak dia sangka-sangka. Kadang ada suatu urusan, kalau kita pikir jalannya begini,
dikasih begini pi baru sampai jadi itu urusan. Tapi ternyata setelah Allah menolong kita, turun pertolongan Allah di situ, sekali belok kiri saja istilahnya orang, iya baru sampai. Ternyata sebenarnya di pikiran kita berbelit-belit sekali, dikasih begini, padahal Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengatakan kun jadilah, maka jadilah urusan tersebut. Tidak ada keraguan di dalamnya. Nih, maka kalau kita berdoa, ini faedah dari doa Ashabul Kahfi ini, jangan kita minta kepada Allah bahwasanya ya Allah saya mau urusan saya begini jalannya, tapi kita katakan ya Allah di tanganmu segala urusan, Engkau yang mengatur segalanya, berikan kami yang terbaik pada urusan kami. Wahai lana min amrina rasyada. Maka apa natijah, apa hasil dari doa yang mereka panjatkan kepada Allah? Fadarabna ala adhanihim fil kahfi sinina adana. Cukup Allah tidurkan mereka di dalam gua, tutup telinganya dan tidurkan selama 300 tahun. Mereka terbangun setelah 300 tahun itu keadaan sudah berubah 100%. Cuma ditidurkan saja, selesai urusan. Ya. Padahal kalau pemuda Kahfi ini mau berpikir bahwasanya ya Allah, bisa saja dia berdoa seperti ini, ya Allah, iya, bawakan ke tempat seperti ini. Ya Allah, jadikanlah musuh ini ya menjadi seperti ini. Ya, tapi singkat sekali permintaannya, tapi berisi padat, ya istilah kita padat, singkat dan jelas. Ya wahai lana min amrina rasyada, berikanlah pada urusan kami ini petunjuk yang lurus. Dengan kata lain, berikanlah sesuatu yang terbaik pada urusan kami ini. Allah kasih jalan keluar yang tidak mereka sangka-sangka. Cukup Allah tidurkan, selesai urusan. Subhanallah. Pas mereka terbangun, selesai urusan. Subhanallah. Makanya ini ya itu benteng pertahanan yang pertama dari kisah Ashabul Kahfi ini, doa. Yang kedua, ya pada ayat yang ke 13, ya bagus kalau ada ikhwah bisa buka terjemahannya di HP-nya, lebih bagus lagi supaya lebih mudah dipahami. Ayat ke-13 Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Kemudian di sini innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka adalah para pemuda yang beriman kepada Tuhannya, ya beriman kepada Tuhannya, dan bukan sekedar beriman. Ya, menurut sebagian penjelasan dari ulama kita, mereka yakin dengan iman mereka bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala akan membalas apa yang mereka usahakan, apa yang mereka pertahankan, apa yang mereka yakini, apa yang mereka tunggu-tunggu dari balasan dan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apa hasil dari doa dan keyakinan mereka? Wazidnahum huda, kami tambahkan petunjuk dan hidayah di dalam hati mereka sehingga mereka menjadi orang-orang yang teguh di atas keimanannya. Berarti benteng pertahanan kedua dari berbagai macam fitnah yang kita hadapi adalah al-irtibat bil imani billah wa taqwiyatu as-silatu billahi azza wa jalla. Menguatkan iman kita, keyakinan kita akan janji dan balasan dan kebersamaan Allah kepada kita, dan memperbaiki kepercayaan diri kita akan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala yang akan diberikan kepada kita. Itu yang kedua. Karena apa? Allah mengatakan di sini, innahum fityatun amanu bi rabbihim. Mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhannya. Karena mereka beriman, mereka yakin, mereka paham bahwasanya Allah pasti akan menolong mereka, pasti akan membalas mereka. Wazidnahum, kami tambahkan hidayah itu kepada mereka, kami semakin kuatkan mereka di jalan dakwah. Bahkan di ayat yang Allah mengatakan walladzina taqaw, barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kami akan tambahkan petunjuk itu di dalam hati mereka. Ditambah lagi, coba kita perhatikan ayat setelahnya, apa ayat yang setelahnya? Setelah Allah mengatakan mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhannya, yakin akan balasan dari Tuhannya, janji Tuhannya, kami tambahkan hidayah dan petunjuk di dalam hati mereka. Lalu Allah mengatakan wa rabbana ala qulubihim idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardh. Maka hasil dari semua itu, dari keyakinan itu, kami ikat hati mereka.
Ya. Apa maksudnya kami ikat hati mereka? Ar-rabat. Ya. Dalam bahasa Arab bisa diartikan mengikat. Apa maksudnya mengikat hati mereka? Ada yang tahu? Ya. Apa maksud dari warabatuna ala qulubihim? Kami ikat hati mereka. Ya. Sudah ada terjemahannya di sini. Meskipun saya terjemahkan secara letterlet, tapi Quran terjemahan di sini sudah menafsirkan apa yang diinginkan dari kalimat ini. Ya. Jadi kadang dalam bahasa Arab itu, ya, arti letterletnya ada banyak cabang-cabang dari arti suatu kata itu. Bisa diartikan seperti ini, bisa diartikan seperti ini. Maka apa yang disebutkan dari Quran terjemahan ini itulah maksud dari warabatuna ala qulubihim, kami ikat hati mereka, maksudnya kami teguhkan syiddatus sabr wal yakin, kami kuatkan hati mereka dengan kesabaran dan keyakinan sehingga mereka semakin mantap hatinya untuk menyerukan bahwasanya Rabbuna Rabbus samawati wal ardh, Tuhan kami adalah yang menciptakan langit dan bumi. Dibayangkan, setelah Allah ikat hati mereka dengan kesabaran dan keyakinan yang kuat, mereka dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, digerakkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyerukan kebenaran, dan ini semakin menambah keteguhan hati mereka di jalan dakwah. Ya. Maka ini benteng pertahanan yang ketiga dari fitnah, berdakwah. Ya. Menyerukan kebaikan, menyebarkan kebaikan. Karena apa? Ketika Ashabul Kahfi ini mengatakan, setelah Allah mengatakan tentang Ashabul Kahfi ini, warabatuna ala qulubihim, kami ikat hati mereka, kami teguhkan hati mereka di atas agama Allah Subhanahu wa taala, iqamu faqalu, ketika mereka berdiri dan mengatakan Rabbuna Rabbus samawati wal ardh, Tuhan kami adalah pemilik langit dan bumi. Bahkan mereka di sini, kata sebagian ulama kita, berdalihkan tauhid rububiyah, ya, untuk menyampaikan kaumnya pada tauhid uluhiyah. Ya, bagaimana mereka menyadarkan kaumnya bahwasanya Tuhan kalian adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Ya, lan nad'u min dunihi ilahan laqad qulna idzan syatata. Ya, dan sungguh kalau kami dan kami tidak akan menyeru Tuhan atau beribadah kepada Tuhan selain Allah, sungguh kalau kami berbuat demikian tentu kami mengucapkan perkataan yang sangat jauh dari kebenaran. Ya, subhanallah. Ya. Jadi, ya, ada semua dimiliki ini oleh pemuda Kahfi ini, ya, hal-hal yang meneguhkan dan membuat hati mereka teguh di atas jalan dakwah. Yang pertama tadi doa, dimulai dari doa. Yang kedua, ya, kuatnya keyakinan akan janji balasan dan iman mereka kepada Allah dan ketergantungan hati mereka kepada Allah. Yang ketiga, bagaimana mereka ketika yakin akan balasan dari Allah, mereka mantap hati untuk menyerukan kebaikan ini kepada manusia. Ya, kepada manusia. Ya. Jadi itu ya mas sekalian. Nah, sehingga ya Allah melanjutkan ayat-ayatnya setelah itu di ayat yang ke-17, 18, 19, 20 sampai berakhir kisah Ashabul Kahfi ini di ayat yang ke-27, ya. Ya, di ayat yang ke-26, ya. Di situ dari mulai ayat yang ke-16 sampai ayat ke-27 atau 26, Allah menyebutkan inayah, pertolongan Allah secara detail ketika mereka berada di dalam gua. Ya, sampai matahari diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana matahari itu masuk ke dalam gua tidak langsung menyengat, ya, tidak langsung menyentuh kulitnya sehingga bisa terbakar karena mereka dalam keadaan tidur ini. Tapi Allah memasukkan sinar matahari itu dari arah timur, sedikit dari arah timur gua, sehingga sinarnya masuk tapi tidak langsung membakar dan menyengat tubuh-tubuh mereka, sehingga mereka tetap mendapatkan manfaat sinar matahari tapi tidak membakar langsung kulit-kulit mereka. Ya, subhanallah. Dan banyak lagi bagaimana Allah menampakkan tanda-tanda kekuasaannya. Bagaimana lagi Allah ketika memasukkan rasa takut di dalam hati orang-orang yang melihat Ashabul Kahfi itu. Siapa yang melihat mereka pasti muncul rasa takut sehingga mereka tidak bisa mendekat, ya, ke gua itu. Tambah lagi ada anjing di depannya yang menjaga. Yang anjing ini, ya, diangkat namanya oleh Allah di dalam Al-Quran, dan ini kita katakan muqawwimatus salat, benteng pertahanan yang ketiga, ya, atau yang keempat dari kisah Ashabul Kahfi ini,
yang bisa kita pahami dari diangkatnya nama anjing, ya, atau disebutnya anjing Ashabul Kahfi dalam kisah ini dan diangkat oleh Allah di dalam Al-Quran, apa kira-kira sebabnya? Ini apa kira-kira sebabnya? Padahal anjing ini dalam agama kita haram, najis, tapi kok bisa ya ini anjing disebut namanya, disebut di dalam Al-Quran? Bahkan ulama kita mengatakan, iya, dia akan ikut bersama Ashabul Kahfi masuk ke dalam surga. Apa sebabnya? Bermanfaat berteman dengan orang-orang yang saleh. Makanya di akhir kisah, coba kita lihat, Allah menutup akhir surah kisah Ashabul Kahfi ini di ayat yang ke-28 dengan Allah mengatakan, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha. Sabarkan dirimu bersama orang-orang yang saleh yang menyeru Tuhannya pada pagi dan sore. Sabarkan dirimu. Kita yakin dalam perkumpulan kita, dalam lembaga kita ini, yang namanya berjamaah pasti ada rasanya keras, pasti ada rasanya ketidakenakan. Itu pasti terjadi, tidak bisa kita mungkiri. Tapi barang siapa yang meyakini bahwa saya dengan saya bersama dengan orang-orang soleh, bersabar dengan mereka sampai Allah memanggil saya, Allah akan teguhkan hatinya di atas jalan kebenaran. Tapi kapan dia sedikit saya kecewa, cemburu, ada ketidakenakan, berpisah dari jamaah, tunggu syaitan akan menggelincirkan hatinya dan dia akan menjadi futur dan pergi dari jalan dakwah. Ya. Makanya mas sekali, coba kita bayangkan, ketika kisah Ashabul Kahfi ini ditutup, ya, ditutup di ayat yang ke-27 ini dengan kalimat yang sangat indah dari Allah. Sabarkan dirimu bersama orang soleh. Sabarkan diri. Allah tahu, ya, pasti ada saja ketidakenakan, pasti ada saja sakit hati di suatu hari, pasti ada saja ya hal-hal yang memperkeruh persaudaraan dan hubungan di antara sesama kita. Tapi ya, ujung-ujungnya kalau kita bersabar, Allah akan membuat kita bertahan di atas jalan kebenaran dan ujung-ujungnya husnul khotimah insyaallah. Wasbir nafsaka, ya. Jadi itu dari asal berteman dengan orang-orang saleh, bersabar dan itu kunci, bahkan kita katakan faktor terbesar yang menjadikan orang teguh di atas jalan kebenaran. Bahkan Allah memuliakan kita di dunia dan di akhirat bukan saja diteguhkan hati kita, bukan saja dijadikan kita bertahan di atas jalan dakwah dan jalan kebenaran, tapi juga Allah mengikutkan kita bersama kemuliaan orang-orang yang soleh tersebut. Makanya ketika Anas bin Malik mengatakan, ya, ketika Nabi SAW mengatakan di sebuah hadis yang sahih, al-mar'u ala man ahab, seseorang itu bersama dengan orang yang dicintai di hari kiamat. Tidak ada hadis yang paling menggembirakan hati kami kecuali hadis tersebut. Seseorang akan bersama dengan orang yang dicintainya di hari kiamat. Karena kami ini tidak sama dengan Abu Bakar, tidak sama dengan Umar, ya, yang amalan-amalannya itu, imannya itu tidak ada yang bisa kalahkan, ya. Tapi kata Anas, kami berharap kecintaan kami kepada mereka dan bergabungnya kami bersama mereka, itulah yang mengangkat kami nanti ke surga dan berkumpul bersama mereka di dalam kenikmatan surga yang abadi selama-lamanya insyaallah. Ya. Maka bersabar kita mas. Kita katakan, dan ini selalu kita ingatkan dalam kelembagaan kita, dalam organisasi kita, dalam yayasan kita, bahwasanya apalagi jumlah kita sudah sangat banyak. Ya tentu, ya Ustaz kita pasti berusaha terus memikirkan bagaimana dakwah ini berjalan ke depan, maju dakwah ini, dan apalagi sejarah ini, ya sumber daya alam dan sumber daya manusia daya juga luar biasa. Ya tapi itu menjadi sunnatullah, perkumpulan, ya, jamaah pasti ada rasa yang tidak kita senang di dalamnya, tapi kapan kita bersabar itulah yang akan menjadikan hati kita di atas jalan dakwah dan agama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Berapa menit lagi Isya? 3 menit. Kayaknya cuma kisah Ashabul Kahfi ini dibahas, ya, benteng pertahanan dari fitnah. Masih ada 3 kisah ya, dan ada benteng pertahanan di dalamnya. Saking banyaknya. Ya, saya saja perhatikan baru yang saya baca, belum orang lain baca. Yang di mana kalau saya membaca sedikit sekali bisa saya ambil.
Bagaimana lagi dengan ustaz-ustaz kita? Mungkin bisa puluhan benteng pertahanan dari fitnah, bahkan ratusan. Padahal kalau sudah syekh yang tadabburi, sudah syekh yang kaji, ya, benteng pertahanan dari fitnah dari surah Al-Kahfi bisa dijadikan satu buku. Nih, makanya tidak bisa kita betul-betul ini surah, ya. Kalau kita betul-betul renungi tadabburi, ya, bagus ada majelis-majelis tadabbur kayak sudah ada ini kita majelis tadabbur surah Al-Kahfi. Bagaimana kita mentadabburi ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di sini menjadi benteng pertahanan dari fitnah. Ya, subhanallah. Dan yang terakhir mungkin sebagai penutup, ya, kita tidak lanjutkan ke kisah selanjutnya karena waktu yang membatasi kita, ya. Ya. Ya, ketika Allah mengatakan di sini di ayat yang ke-27, "Watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbika la mubaddila li kalimatihi wa lan tajida min dunihi multahada." Dan bacakanlah wahai Muhammad apa yang diwahyukan kepadamu, itu kitab Tuhan Al-Quran. Tidak ada yang dapat mengubahnya kalimat-kalimatnya, dan engkau tidak akan dapat menemukan tempat berlindung kepada selainnya. Ya. Jadi, ya, setelah Allah menyebutkan kisah Ashabul Kahfi, Allah menyuruh Nabi untuk membacakan ayat-ayat ini kepada para sahabat. Berarti bisa kita pahamkan sekarang benteng pertahanan selanjutnya dari fitnah. Ya, ketika membaca ayat ini, ayat 27, dan bacakanlah Muhammad apa yang diwahyukan kepadamu, itu kitab Tuhanmu Al-Quran. Tidak ada yang dapat mengubah isi. Berarti apa yang bisa kita ambil dari benteng pertahanan fitnah dari ayat ini? Membaca Al-Quran, merenunginya, mentadabburinya, dan memahami isi kandungannya. Itulah benteng pertahanan yang paling kuat. Ya, karena menghubungkan langsung seseorang dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada, ya, hal yang paling mendekatkan dan melindungi seseorang dari fitnah kecuali kedekatannya kepada Al-Quran. Ya, kedekatannya kepada Al-Quran, dan bukan segera dibaca, bukan segera dihafal, tapi bagaimana mereka mentadabburi dan merenungi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang diulang oleh Allah. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab." Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepada wahai Muhammad sifatnya berberkah, dan berberkah itu, ya, meliputi apa saja yang kita butuhkan, apa saja yang kita dapatkan dari kebaikan, termasuk terlindunginya kita dari berbagai macam ujian, cobaan, dan fitnah. Ya, itu termasuk keberkahan kalau kita dilindungi dari fitnah. Ya, tapi kapan Al-Quran itu berberkah di dalam kehidupan kita? Allah melanjutkan ayatnya, liyadabbaru ayati, ketika mereka merenungi, memikirkan isi kandungannya. Sehingga kalau mereka memikirkan dan merenungkan isi kandungannya, ujung-ujungnya mereka akan mengamalkan isi Al-Quran tersebut, sehingga itulah yang akan menyebabkan mereka istiqomah dan teguh di atas jalan dakwah dan agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya kira ini jemaah sekalian apa yang kita sampaikan pada malam hari ini. Ya, mudah-mudahan di waktu yang lain kita bisa sebutkan benteng pertahanan dari fitnah di 3 kisah selanjutnya. Insyaallah, mudah-mudahan ada manfaatnya dan boleh jadi. Ya, dan saya yakin masih ada di dalam kisah Ashabul Kahfi ini benteng pertahanan dari fitnah yang tidak sempat kita sebutkan, tidak sempat kita kaji. Ya, mudah-mudahan ustaz-ustaz kita di sini bisa, ya, lebih menggali lagi surah ini dan bisa mengeluarkan dan bisa menyampaikan, ya, dari ayat-ayat surah Al-Kahfi ini benteng pertahanan dari kita. Jadi intinya kalau kita ditanya apa isi itu surah Al-Kahfi, kita mengatakan benteng pertahanan dari fitnah. Ya, itu intinya surah Al-Kahfi. Ya, itu intinya surah Al-Kahfi. Ya, makanya saat itulah hikmahnya dibaca tiap Jumat, dibaca tiap pekan. Bahkan sebagian ulama mengatakan kalau tidak sempat dibaca di hari Jumat, tidak apa-apa dibaca di hari Sabtu, tidak apa-apa. Yang penting jangan tinggalkan dalam sepekan dibaca itu surah Al-Kahfi, karena isi kandungannya memang kalau kita betul-betul merenungi, memikirkan dan mentadabburi, kita akan mendapati bahwasanya semua isinya adalah kebanyakan hal-hal yang bisa melindungi kita dari berbagai cobaan dan fitnah-fitnah dunia. Ya. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.